Sedikit kita bicara berkaitan dengan bagian rencana. Jadi rencana ini berkaitan dengan nanti seperti apa ketika kalian kuliah. Apakah nanti akan tinggal bersama keluarga? Kalau memang satu kota ya sangat memungkinkan. Misalnya kalian asli Surabaya kuliah di ITS gitu ya. Ya rencana tinggalnya tetap bersama keluarga gitu. Tapi rata-rata tentu teman-teman akan kos atau sewa bagi teman-teman yang berasal dari luar kota. Jadi nanti akan kebanyakan pilihnya rencana tinggalnya kos atau sewa. Kalau yang mondok atau pesantren ini ya bisa saja terjadi, tapi barangkali rencana untuk mesantren atau mondok ini kan nanti tentu setelah kos baru kemudian ada tawaran pesantren baru pesantren. Jadi umumnya biasanya kos. Kemudian terkait dukungan keluarga ya terserah kalian isi didukung atau tidak didukung itu terserah kalian. Tidak secara signifikan memberikan dampak gitu ya. Ya umumnya kalau memang orang tua tahu bahwa kalian mendaftar di KIP kuliah dan orang tua setuju ya isi iya. Iya ini artinya kalian didukung untuk kuliah gitu ya. Tapi kalau orang tua lepas tangan ya mau kuliah nggak kuliah ya bukan urusan bapak ibu. Tapi yang penting kalau kuliah kamu urus sendiri gitu ya. Kalau mau kerja ya kamu urus sendiri ya isinya tentu tidak didukung. Ini ndak apa-apa kalian isi ya atau tidak. Kalau di pendapat lama kita sarankan tidak didukung gitu ya. Ya ndak juga gitu ya. Terserah ini terserah kalian isi sesuai dengan kondisi real kalian masing-masing karena banyak juga orang tua yang masih berpandangan lama sehingga anaknya itu kalau mau kuliah itu dihalang-halangi takut biayanya sangat mahal gitu ya. Lalu berkaitan dengan transportasi asal ini gimana gitu ya. Transportasi asal adalah transportasi yang dipergunakan untuk daftar ulang pertama kali. Daftar ulang pertama kali itu ya berarti misalnya kalian dari Sumatera Utara kemudian keterimanya kira-kira ini rencana tinggalnya ini kan rencana tinggal untuk kampus pilihan pertama itu di SNBP atau di SNBT. Nanti kalian kira-kira pilihan pertamanya di mana? Misalnya aslinya dari Sumatera Utara dari Medan, kemudian pilihan pertamanya di Universitas Indonesia atau di UI. Maka transportasi pertama ketika kalian nanti akan daftar ulang, ini transportasi asalnya ya bisa pesawat terbang, bisa juga kapal laut gitu ya. Wah, kalau kapal laut berapa hari itu ya? Bisa juga jalur darat kan gitu. Jadi ini bisa diisi lebih dari satu ya. Jadi kalau misalnya kalian dari Sumatera pakai jalur darat, kemudian nyebrang ke laut dari Lampung ke Jakarta, itu kan tentu kombinasi dari darat laut gitu ya. Kemudian pesawat terbang misalnya ya, pesawat terbang terus turun terus pakai angkutan darat ya berarti pesawat terbang plus jalur darat gitu. Bisa milih lebih dari satu untuk transportasi asal. Kemudian rencana transportasi harian gitu. Rencana transportasi harian ya tadi basisnya itu misalnya pilihan pertama di SNBP atau SNBT itu UI. Nanti di UI kalian kira-kira transportasinya pakai apa? Ini kan rencana, yang namanya rencana ya bayangannya seperti apa? Apakah sepeda motor, apakah sepeda atau jalur darat? Jalur darat ini maksudnya ya bisa transportasi darat, bisa pakai busway, bisa pakai ojek online, bisa jalan kaki, bisa juga pakai kereta gitu ya. Jadi dipilih aja salah satu gitu ya. Bisa pakai sepeda ontel juga gitu ya. Lalu yang kadang perdebatan juga biaya transportasi. Ini biaya transportasi yang dimaksud itu biaya transportasi yang harian atau biaya transportasi asal gitu ya. Ya ini debatable juga gitu ya. Ada yang punya pandangan bahwa ini biaya transportasi kan di bawah biaya transportasi harian ya, di bawah keterangan transportasi harian, berarti ini transportasi harian dikali 1 bulan gitu. Ada yang menafsirkan seperti itu, tapi kita merujuk pada data lama. Biaya transportasi yang dimaksud adalah biaya transportasi
sekali saja untuk daftar ulang dari tempat tinggal kalian ke kampusnya. Tidak PP loh ya, hanya 1 kali perjalanan saja. Jadi misalnya tadi aslinya Medan, kemudian kira-kira daftarnya di UI. Kalau keterima di UI, rencananya berarti nanti naik pesawat plus jalur darat. Pesawatnya misalnya 1 juta. 1 juta berapa ya? 1.800.000 tambah jalur daratnya misalnya 50.000, berarti isikan biaya transportasinya 1.850.000. Jadi biaya transportasi di sini bukan biaya transportasi harian, melainkan biaya transportasi untuk daftar ulang. Kenapa perlu diisi di sini? Karena di kebijakan tahun 2021 itu ada pengganti biaya transportasi pertama untuk daftar ulang penerima KIP kuliah, dan itu tidak PP ya, hanya 1 kali perjalanan. Dan biasanya kalian diminta mengumpulkan tiket pesawatnya, tiket bisnya, tiket keretanya, dikumpulkan untuk diklaim untuk mendapatkan pencairan biaya transportasi. Tapi pada tahun 2022 kemarin anggarannya tidak ada. Jadi untuk biaya pengganti transportasi ini itu kadang ada, kadang nggak ada, kadang ada, kadang nggak ada. Itu bergantung pada anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau ada ya dikasih, kalau nggak ada ya nggak dikasih. Tapi tetap harus diisi gitu, harus valid juga gitu ya. Itu terkait dengan biaya transportasi, kemudian transportasi harian dan transportasi asal. Semoga penjelasan ini membantu.